Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, ikhwanul kiram, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan di siang hari Jumat yang mulia ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluh, Rabbi yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada berbilang. Sehingga melalui rahmat dan nikmat Allah ini termotivasilah kita untuk memenuhi seruan dan panggilan Allah guna melaksanakan salatul Jum'ah dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga sentiasa tercurah keharibaan junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga kepada segenap lapisan umatnya yang masih istiqamah memegang teguh terhadap syariah, ajaran serta tuntunan yang telah disampaikan oleh beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lewat mimbar Jum'ah yang mulia ini, khatib kembali mengajak dan menyuruh kepada kita semuanya agar marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sesungguhnya, yakni menempatkan diri kita pada posisi yang disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena hanya dengan takwa inilah setiap insan hamba Allah dapat meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun khutbah yang akan khatib sampaikan pada siang hari Jumat yang mulia ini adalah tanggung jawab muslim terhadap agama. Semua kita yang mengaku sebagai muslim mempunyai beban kewajiban atau tanggung jawab terhadap agama kita, yakni dinullah Islam ini. Tanggung jawab yang pertama, alhamdulillah kita sudah jalankan, yakni menerima Islam sebagai agama yang kita anut dan kita cintai ini. Dinullah Islam adalah agama yang la ya'lu wa la yu'la alai. Tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Dan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tandaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Inna ad-dina 'indallahil Islam, al-ayah. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Di ayat yang lain Allah tandaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menerima agama selain Islam, maka agamanya itu ditolak, dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang rugi. Alhamdulillah kita sudah terima Islam ini. Tapi masih ada tanggung jawab selanjutnya, yakni tanggung jawab untuk mempelajari tentang Islam. Jangan hanya kita mengaku sebagai seorang muslim, tapi kita tidak mau mempelajari tentang Islam itu, supaya kita dapat menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Karena Allah tandaskan dalam Al-Quranul Karim, udakhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu sepenuhnya. Tidak boleh setengah-setengah. Karena itu harus kita pelajari tentang Islam. Kita mempelajari bukan harus kita menjadi seorang ulama, seorang kiai. Tapi paling tidak pokok-pokok, dasar-dasar daripada Islam itu harus kita ketahui. Tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak. Harus kita ketahui. Jamaah rahimakumullah. Iman, Islam, dan ihsan. 3 ajaran pokok ini harus kita mengetahui sebagai seorang muslim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita sudah pelajari tentang Islam, maka kita amalkan Islam dalam kehidupan kita. Semua kita harus jalankan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah kita sudah mengamalkan Islam, maka tanggung jawab selanjutnya adalah kita mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam pada setiap orang, baik yang ada dalam Islam itu sendiri maupun yang di luar Islam, supaya mereka mengetahui sesungguhnya apa itu Islam. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dinullah Islam ini yang menamainya bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti agama-agama samawi yang lain atau agama-agama yang lain. Agama yang lain namanya disesuaikan dengan pembawa agamanya. Tapi khususnya dinullah Islam ini yang menamainya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah tandaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Dan telah kuridai Islam itu menjadi agamamu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menamai agama kita ini yakni Islam, bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itu sekali kita sudah mengakui sebagai seorang muslim, maka kita harus jalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu di antara tanggung jawab kita juga terhadap agama kita adalah memilih pemimpin kita. Karena pemimpin itu sangat menentukan masa depan kehidupan kita.
Karena jika pemimpin itu baik, maka insya Allah akan mengantarkan kita untuk mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu Islam menggariskan, menetapkan aturan-aturan di dalam hal memilih pemimpin kita itu sendiri. Di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 28 Allah tandaskan, La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallah. Al-ayah. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah tandaskan pada surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengambil pemimpin bukan harus yang mukmin, bukan Yahudi dan Nasrani? Karena Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun dia tidak suka dengan kita. Al-Quran menegaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Karena itu jamaah rahimakumullah, Allah sendiri yang menegaskan di dalam hal memilih pemimpin, harus yang kita pilih adalah pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Allah menegaskan pula dalam ayatnya, jika kita tidak menggunakan hati kita, tidak menggunakan penglihatan kita, kita tidak menggunakan mata kita, maka kita termasuk orang-orang yang nanti akan menempati tempat yang paling serendah-rendahnya, yakni neraka. Allah tandaskan dalam firman-Nya, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, wa ulaika humul ghafilun." Kebanyakan neraka jahanam, sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu daripada golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak mendengarkan, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka jauh lebih sesat daripada binatang-binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun, disebabkan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Allah sudah memberikan kita hati, Allah sudah memberikan kita mata, Allah sudah memberikan kita telinga. Kenapa kita tidak fungsikan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sehubungan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51, Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi keagamaan pada tanggal 11 Oktober 2016 mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berisi 5 poin. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. Yang kedua, ulama wajib menyampaikan isi surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
Yang ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al-Maidah ayat 51 sebagai pedoman dalam memilih pemimpin. Yang keempat, menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin ada sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk pedoman penodaan terhadap Al-Quran. Yang kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Umat Islam boleh memilih pemimpin non-Islam jika dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi yang normal, maka tidak dibenarkan umat Islam memilih pemimpin yang non-Islam. Mari kita sebagai muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca Al-Qur'anul Karim karena kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah Allah yang menyampaikan firman-firman ini, sehingga kita insyaallah akan selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, hidup kita hanya sebentar saja. Jangan sampai kita rugi nanti di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita, meridhai hidup dan kehidupan kita, sehingga insyaallah kita meraih salamatum fid dunya wa salamatum fil akhirah, sa'adatum fid dunya wa sa'adatum fil akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa dhanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa ayyabil mu'minina min ibadihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.